Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan, MSI, selaku dosen mata kuliah Fikih Jinayah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Batiar, NIM 103240772, Prodi Hukum Tata Negara, kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, Jarimah Hudud 1 dan Jarimah Hudud 2, yang kedua Qisas dan Diyat, yang ketiga reformasi dan kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Materi yang pertama, Jarimah Hudud 1 dan Jarimah Hudud 2. Pengertian Jarimah Hudud. Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Dasar hukum dari jarimah hudud ialah Al-Quran, hadis, dan ijma. Bentuk-bentuk dari jarimah hudud dan hukumannya. Yang pertama, zina. Jika orang yang melakukan zina di luar pernikahan, maka hukumannya dicambuk 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan jika pelaku melakukan zina sesudah menikah, maka hukumannya dirajam. Yang kedua, qadhaf. Qadhaf itu menuduh zina tanpa bukti. Nah, hukuman bagi pelaku qadhaf ialah 80 kali cambukan. Yang ketiga, pencurian. Bagi pelaku pencurian, hukumannya dipotong tangannya. Yang keempat, meminum minuman khamr atau minuman haram. Hukuman bagi pelaku minum minuman khamr ialah 40 kali cambukan. Yang kelima, perampokan. Bagi pelaku perampokan, hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Yang keenam, pemberontakan. Hukuman bagi pelaku pemberontakan ialah hukuman mati. Yang ketujuh, murtad. Hukuman bagi pelaku murtad ialah hukuman mati jika pelaku tersebut tidak mau bertaubat kembali. Selanjutnya, dampak penerapan jarimah hudud. Dampak penerapan jarimah hudud ada 3. Yang pertama, efek jera bagi pelaku kejahatan. Yang kedua, implementasi hudud yang menimbulkan kontroversi dan tantangan. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari tindak kriminalitas. Selanjutnya, hikmah dari jarimah hudud. Hikmah dari jarimah hudud ada 4. Yang pertama, menjaga harta dan keamanan. Yang kedua, menjaga akidah. Yang ketiga, menjaga stabilitas negara. Yang keempat, menegakkan keadilan dan ketertiban. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu qisas dan diyat. Pengertian dari qisas adalah hukuman pembalasan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan seperti kasus pembunuhan atau pencacatan anggota tubuh. Hukuman bagi pelaku qisas ialah pembalasan yang sama dengan kejahatan yang dilakukan seperti mata diganti dengan mata, gigi diganti dengan gigi, nyawa diganti dengan nyawa. Dasar hukum qisas dan diyat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya, pengertian dari diyat. Diyat adalah membayar denda bagi pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya sebagai pengganti qisas. Macam-macam diyat. Macam-macam diyat ada 3. Yang pertama, diyat mughaladah. Yang kedua, diyat mukhafafah. Yang ketiga, diyat anggota tubuh. Diyat mughaladah terdapat dalam kasus pembunuhan yang disengaja atau hampir disengaja. Jumlah yang harus dibayar dari diyat mughaladah ialah 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang bunting. Selanjutnya, diyat mukhafafah. Diyat mukhafafah terdapat dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja.
Jumlah yang dibayar untuk diat muafafah ialah 100 ekor unta. Yang ketiga, diat anggota tubuh. Diat anggota tubuh terdapat dalam kasus penganiayaan atau kecacatan anggota tubuh. Jumlah yang harus dibayar dari diat anggota tubuh ada 3. Yang pertama 100 ekor unta jika korban kehilangan anggota tubuh berpasangan seperti 2 bola mata, 2 buah kuping, 2 buah tangan atau 2 buah kaki. Yang kedua 50 ekor unta jika korban terpotong salah satu anggota tubuhnya. Yang ketiga 33 ekor unta jika korban luka di bagian perut atau kepala. Baik, materi yang ketiga yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia adalah upaya menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Reformasi hukum Islam adalah reformasi hukum Islam mengacu pada perubahan atau pembaharuan pemikiran serta praktek hukum Islam. Sedangkan positifikasi hukum Islam berarti memasukkan prinsip-prinsip dan aturan hukum Islam ke dalam peraturan undang-undang perundang-undangan yang berlaku. Reformasi dan positifikasi hukum Islam bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.